Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol like serta klik juga tombol lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Jadi Sultan TV, teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas masih mengenai seputar ternak ayam kampung, teman-teman. Lebih tepatnya kita kali ini akan membahas kembali mengenai pakan yang tepat ya sebelum kita melakukan panen ya. Jadi pakan apa sih yang harus kita berikan pada ayam-ayam kita yang tentu saja bisa meminimalisir biaya pakan alias bisa menghemat biaya pakan, tetapi ayam-ayam kita tetap dalam keadaan gemuk terutama menjelang panen, teman-teman. Jadi kita akan satset ya teman-teman, kita akan langsung ya kasih tahu jenis pakan apa yang memang bagus yang tentu saja saya gunakan selama ini untuk peternakan ayam saya menjelang panen. Paling tidak 1 bulan menjelang panen itu saya tetap menggunakan jenis pakan ini. Nah, di sini ada 2 goni yang masing-masing terisi ampas tahu. Nah, untuk ampas tahu yang jenis ini teman-teman, nah ini ampas tahu yang baru, sedangkan yang ini ampas tahu yang lama. Dan kita akan gunakan yang lama. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ampas tahu yang masih baru ya teman-teman, tentu saja nanti masih mengandung kadar air yang sangat tinggi. Takutnya nanti akan bermasalah buat ayam-ayam kita. Seperti biasa mengenai prosesnya cukup mudah teman-teman, karena dalam hal ini ampas tahu ini sudah dalam keadaan basah ya, lembab, maka kita tidak perlu untuk mencampurkan air di dalamnya. Kita hanya akan mencampurkan pakan pabrikan atau pelet ya atau pur dengan merek 551 teman-teman. Ingat teman-teman, mereknya adalah 551, jadi bukan 511 ya, karena ini hampir mirip ya antara 551 dengan 511. Karena secara umum orang pasti akan mengenal dengan pelet 511 atau 511, tetapi banyak juga yang tidak atau belum mengenal 551 teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan kenalkan jadi jenis peletnya atau jenis purnya adalah yang seperti ini teman-teman. Nah, sebetulnya ini merupakan sambungan daripada sentrat 152 ya, yang biasa disebut dengan sentrat babi. Tapi mohon maaf, meskipun namanya serem ya babi, tetapi percayalah teman-teman dan sahabat semua, ini sudah saya pertanyakan dari berbagai pihak bahwa pelet ini halal hukumnya ketika kita berikan pada ayam-ayam kita, sehingga tidak ada problem dan tidak ada masalah secara syariat. Khususnya adalah untuk kita ya yang beragama Islam, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke prosesnya ya, setelah kita campurkan atau kita masukkan pelet 551 ini ke dalam baskom yang sudah terisi dengan ampas tahu, kita cukup mencampur atau mengaduknya hingga rata teman-teman. Dan sekali lagi tidak perlu kita kasih air karena ampas tahu ini sudah mengandung kadar air yang sangat tinggi, sehingga meskipun sudah usia 1 hari ampas tahu ini tetapi tetap masih saja lembab dan basah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena racikan pakan yang berbahan dasar dari ampas tahu yang kita campur dengan pelet 551 ini tentu saja akan sangat disukai oleh ayam-ayam kita, teman-teman ya. Meskipun banyak sekali dari teman-teman kita yang berpendapat ya ayamnya tidak mau makan ampas tahu. Saya sangat memakluminya teman-teman. Kenapa? Karena memang tidak semua ayam itu langsung mau makan ampas tahu, karena ini sifatnya adalah pakan dari alternatif teman-teman
Nah, tetapi teman-teman tidak perlu menyerah ya, tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena pada dasarnya ayam itu pasti sangat menyukai ampas tahu ini. Meskipun pada awalnya pada saat kita mengenalkan ampas tahu ini pada ayam-ayam kita, sepertinya ayam-ayam kita itu enggan atau tidak mau memakannya. Tetapi lambat laun ketika kita latih ya, tentu saja cara melatihnya itu dengan cara mencampurkan sedikit demi sedikit pelet yang kita campurkan di dalam ampas tahu itu supaya ayam-ayam itu terpancing untuk memakannya. Lama kelamaan atau lambat laun teman-teman, ayam ini pasti akan terbiasa untuk memakan ampas tahu meskipun tanpa kita campur dengan pelet. Itu yang terjadi di peternakan saya atau untuk ayam-ayam saya teman-teman. Dan teman-teman dan sobat semua, untuk usia yang siap panen ini sangat bagus sekali ketika kita menggunakan racikan pakan ini. Yang pertama, ampas tahu bisa kita dapat dengan sangat mudah, khususnya adalah di wilayah kami, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah harga daripada ampas tahu ini sangat-sangat murah teman-teman. Bisa dibayangkan, satu goni ukuran 30 kg ya di sini hanya dijual dengan harga paling mahal itu Rp15.000 teman-teman. Ya. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga adalah ketika kita menggunakan racikan pakan ini yang berbahan dasar dari ampas tahu, bahwa ayam-ayam ini sangat menyukainya. Kemudian efek daripada ketika kita selalu memberikan racikan pakan ini, yaitu kolaborasi antara pakan pabrikan merek 551 dengan ampas tahu ini hasilnya sangat luar biasa sekali. Bisa teman-teman lihat ya, bobot daripada ayam-ayam saya teman-teman untuk ukuran yang seperti teman-teman lihat ini ya, yang ini hampir 2 kilo lebih teman-teman, satu ekornya. Padahal usianya belum mencapai 5 bulan. Bisa dibayangkan teman-teman dan sahabat semua, jika ayam-ayam saya ini bobotnya sampai 3 kilo atau 2,5 kilo ya, maka tinggal dikalikan. Harga per kilogramnya di sini sudah mencapai 55.000 teman-teman dan sahabat semua. Ini menjelang lebaran ya, 55.000 kali 2 kilo saja udah 110 ya. Maka kita insya Allah akan bisa mendapatkan keuntungan yang tentu saja fantastis teman-teman. Kenapa saya beranggapan bahwa meracik atau membuat racikan pakan itu sangat penting dan utama teman-teman dan semua? Kenapa? Karena memang ketika kita hanya mengandalkan mutlak pakan pabrikan seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, keuntungan kita pasti akan tipis sekali. Ya, apakah teman-teman mau hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit sementara teman-teman sudah fokus untuk beternak? Yang mana hampir 60% teman-teman bergantung kepada hasil ternak yang teman-teman kelola. Maka dari itu saya tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengajak teman-teman sedikit lebih kreatif ya, terutama adalah untuk menekan biaya pakan dengan kita menciptakan pakan-pakan yang sifatnya murah dan kalau bisa bahan-bahannya bisa kita dapat dengan gratis. Memang ampas tahu ini tidak bisa kita dapat dengan gratis teman-teman. Setidaknya kita bisa mendapatkannya dengan harga yang murah teman-teman. Inilah yang penting buat kita semua sebagai peternak ayam kampung rumahan. Biaya murah tetapi untungnya kalau bisa melimpah teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang saya sajikan ini merupakan video yang bermanfaat dan bisa menginspirasi, khususnya adalah untuk kita semua sebagai peternak, apalagi untuk pemula. Akhir kata, saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.